cuma 2 mata kuliah, ya 2 mata kuliah dan tinggal 1 semester lagi. Oke, jadi untuk pertemuan kedua praktisi mengajar ini masih tetap ya, ini narasumbernya adalah dengan Bu Melati Puspitasari dari PT Herbacor, nantinya akan memberikan banyak sharing pengetahuan dan pengalaman beliau ya nanti terkait dengan materi formulasi dan jenis perawatan wajah ya seperti itu. Kemudian nanti teman-teman bisa feel free untuk berdiskusi dan tanya jawab ya di akhir sesi aja nanti. Nanti juga ada door prize untuk 3 penanya terbaik ya, jadi dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk materi UTS-nya nanti terdiri dari 4 materi. Ya, nanti akan saya share setelah sesi praktisi mengajar ini selesai. Oke. Waktu kita kuliah dengan Bu Melati ini 90 menit ya. Jadi nanti kita 90 menit ke depan sampai 90 menit ke depan. Silakan dimanfaatkan dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum Bu Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah Bu Asti. Jadi nanti untuk hari Sabtu ini dan besok ya Bu ya akan membersamai kita ya untuk praktisi mengajar TKB teknologi kosmetika bahan alam. Nih, untuk hari ini nanti materinya terkait dengan formulasi perawatan wajah ya Bu. Yeah. Yeah. Kemudian untuk dilanjutkan dengan itu kemungkinan pagi ya waktunya ya. Nanti akan kami fixkan lagi, kami akan beri pengumuman lagi nantinya. Oke. Oke, Bu Mel, monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Melati. Terima kasih Bu Asti, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Ibu, saya belum bisa screen sharing. Bu Asti, Nggih, Bu. saya masih disable share screen-nya, Bu. Oh, nggih, nggih. Oke, ini ya. Kami setting co-host. Oke. Sampun Bu nggih, sakit nggih. Kita langsung mulai saja. Teman-teman, sekarang materinya terkait dengan jenis-jenis dan juga formulasi untuk produk-produk perawatan wajah. Ya, kita langsung saja mulai semuanya dari anatomi target setnya.
Jadi kalau untuk skincare itu kan sebenarnya eh, perawatan kulit, jadi kulit secara general. Nah, secara anatomi sendiri, suara saya kedengaran ya karena di sini hujan. Jadi secara anatomi kulit kita terbagi menjadi 3 layer, 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga nantinya hipodermis. Jadi lapisan yang paling bawah itu hipodermis. Nah, kulit kita sendiri adalah organ yang terbesar di tubuh kita. Jadi hampir 16% dari total keseluruhan berat badan. Dan kulit ini merupakan suatu sistem yang suatu gabungan sistem sistem eh, fungsi sistem gitu. Jadi dia mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi baik itu bakteri maupun radikal bebas gitu atau kontaminan-kontaminan yang lain. Terus kemudian kulit kita juga merupakan regulasi temperatur tubuh. Jadi pada saat kita nanti berada di area yang suhunya dingin atau area yang panas itu nanti ada sistem regulasi di dalam kulit kita yang menstabilkan suhu tersebut. Terus kemudian di situ juga ada reseptor-reseptor dan juga sistem saraf yang merupakan sistem untuk mendeteksi adanya nyeri, terus kemudian sensasi-sensasi panas, dingin, ataupun tekanan. Nah, karena kita skincare itu perawatan kulit, kulit sendiri nanti akan dibedakan menjadi kulit wajah dan juga kulit badan. Nah, itu terdapat beberapa perbedaan antara kulit wajah dan juga kulit badan, terutama di lapisan epidermisnya. Untuk di lapisan epidermis itu tadi terdapat beberapa sel-sel. Jadi yang perlu kita tahu bahwa untuk di bagian wajah, sel-sel kulit yang sudah tua, jadi kulit kita itu beregenerasi sekitar 28 hari, jadi kurang lebih 1 minggu gitu. Tapi untuk sel-sel kulit yang mati, yang tua, itu kalau di bagian wajah itu nanti dia akan terangkat di bagian atas sendiri setiap minggunya. Tapi kalau di badan itu dia bermigrasi sekitar 2 mingguan gitu. Nah, terus kemudian untuk yang corneocyt juga, jadi di bagian wajah itu cenderung lebih tipis daripada di bagian badan. Karena itu kalau misalnya teman-teman melakukan, kalau terutama yang cewek-cewek ya, melakukan mikrodermabrasi di klinik-klinik kecantikan, kadang kan kalau misalnya kita terlalu sering melakukan exfoliating atau mikrodermabrasi itu di lapisan kulitnya kita itu jadi cenderung lebih tipis. Jadi pembuluh-pembuluh darah itu kadang bertonjolan atau kelihatan di bagian area pipi. Nah, kemudian di bagian epidermis juga itu merupakan tempat melanosit atau pigmen gitu. Jadi sel-sel pigmen yang memberikan tone warna kulit itu berada di lapisan dermis. Nah, untuk yang di bagian kulit wajah itu cenderung lebih tinggi karena itu kadang antara kulit badan dan kulit wajah di bagian, kalau misalnya kita tidak melakukan perawatan, ada perbedaan tone warna kulit di tangan dan juga di wajah ya. Terus kemudian untuk Langerhans dan juga Merkel cells ini cenderung tidak diketahui proporsi prosentasenya antara kulit wajah dan juga kulit badan, tetapi di bagian kulit badan itu mereka ditemukan di daerah genital, terus kemudian di bagian atas badan kecuali bagian lengan dan juga kaki. Nah, itu ada terdapat sel-sel Merkel.
Terus kemudian untuk yang lapisan dermisnya, kalau di bagian wajah itu cenderung sedikit untuk kelenjar keringatnya. Jadi kalau untuk kelenjar keringat mau baik itu kelenjar keringat di area yang berambut maupun tidak, itu cenderung lebih apa? Lebih sedikit dibandingkan yang body, terutama untuk yang body itu di bagian telapak tangan, telapak kaki, terus kemudian bagian punggung. Nah, itu lebih lebih banyak lagi kelenjar keringatnya. Terus kemudian itu tadi yang saya bilang di bagian wajah itu banyak terdapat pembuluh-pembuluh darah. Jadi pada saat kita melakukan mikrodermabrasi itu kelihatan sekali karena lapisan kulit kita kan jadi cenderung lebih tipis daripada biasanya. Nah, itu kelihatan sekali pembuluh-pembuluh darah yang ada di situ. Terus untuk kelenjar sebaceus itu rata-rata ditemukan baik itu di wajah dan juga di eh, tubuh gitu, terutama di wajah itu di bagian kulit kepala. Nah, untuk rambut itu kan juga pasti ada ya, pasti ada antara wajah dan juga badan, cuma yang wajah itu cenderung lebih halus. Nah, kemudian kalau untuk hipodermis itu cenderung sel-selnya lebih banyak terisi oleh sel-sel lemak di situ. Jadi kalau untuk yang badan itu terasa cenderung lebih tebal lapisan lemaknya, terutama untuk di bagian pipi, terus kemudian perut, lengan. Nah, kenapa perawatan kulit wajah itu menjadi cenderung lebih penting? Karena exposure-nya atau paparannya itu cenderung lebih tinggi daripada kulit badan gitu. Jadi paparan itu baik oleh sinar UV, terus kemudian polusi, radikal bebas, itu semuanya cenderung terpaparnya di kulit wajah, terutama kalau untuk yang wanita-wanita yang berhijab itu kan kalau tubuh kan lebih tertutup ya daripada kulit wajah. Jadi paparan untuk yang kulit wajah cenderung lebih tinggi daripada kulit badan. Terus kemudian karena di situ ada sel-sel pigmen yang memberikan tone warna kulit, jadi kadang karena tidak merata tone kulit antara wajah dan juga badan, jadi kita cenderung lebih effort untuk merawat kulit wajah daripada badan. Terutama kulit wajah itu kan juga merepresentasikan orangnya ya gitu. Jadi tidak harus orang itu cantik atau putih, yang penting dia bersih dan terawat, itu istilahnya apa ya? Performance-nya orang atau istilahnya apa ya? Pesan pertama orang kan pasti dari wajah, diakui atau tidak gitu. Terus kemudian kulit wajah juga cenderung lebih halus daripada kulit badan, sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif, lebih lebih lembut gitu. Nah, ini beberapa bentuk sediaan dan juga kategori produknya kalau berdasarkan Perka Badan POM. Jadi kalau untuk yang krim, emulsi, cairan kental, gel, dan lain-lain itu cenderung untuk produk-produk yang seperti penyegar kulit, soothing gel itu biasanya. Terus kemudian ada night cream, day cream, moisturizer, itu semuanya biasanya bentuk sediaannya adalah krim. Terus kemudian eye moisturizer itu juga kadang krim, uh, tapi ada beberapa juga yang bentuknya gel. Nah, untuk chemical peeling itu juga uh, tipe bentuk sediaannya bisa krim, bisa emulsi, atau bentuk-bentuk perawatan lainnya yang tidak tercover dalam Perka Badan POM. Karena sekarang ini kan untuk kategori produk di skincare itu kan banyak sekali gitu. Jadi kadang
atau peraturan pemerintah atau regulasi itu belum mengcover, belum terupdate dengan jenis-jenis produk yang ada di pasaran. Jadi kadang itu nanti termasuk di kategori produk ini. Terus kemudian masker wajah, jadi baik itu sheet mask ataupun masker yang masih konvensional itu nanti masuknya ke sini. Jadi ada masker, ada peeling yang physical peeling gitu ya. Akan ada peeling yang exfoliate kimia, chemical exfoliate atau yang physical exfoliate. Terus kemudian ada mandi surya dan tabir surya. Jadi kalau untuk yang tabir surya seperti yang kita tahu itu produk-produk sunscreen. Terus untuk yang sediaan mandi surya itu maksudnya untuk yang tanning. Jadi kan kadang orang itu ada yang ingin putih, terus yang sudah putih malah cenderung ingin kulit-kulit yang sedikit tanning atau coklat atau sawo matang supaya lebih estetik itu ada bentuk sediaannya. Terus kemudian ini produk tanning tanpa kita harus berjemur di bawah sinar matahari. Terus kemudian ada skin whitening. Jadi ada pencerah di sekitar mata juga. Kadang kalau misalnya kita kurang tidur atau stres itu kan ada mata panda gitu. Jadi itu ada sendiri untuk whitening eye cream. Terus kemudian ada skin lightening juga. Nah, terus ada anti wrinkle product. Jadi anti aging. Terus kemudian firming agent. Jadi supaya kulitnya itu menghilangkan kerutan-kerutan di sekitar smile line seperti itu nanti masuknya di sediaan anti wrinkle. Nah, untuk macam-macam skincare sendiri seperti yang teman-teman pasti sudah paham, terutama yang teman-teman yang mempunyai hobi untuk mereview menjadi beauty vlogger. Jadi kalau untuk yang skincare itu kan ada beberapa step kadang, baik itu skincare pagi maupun skincare malam, tapi secara garis besar itu macam-macam skincare itu ada micellar water atau kita bisa bilangnya juga make up remover, atau kalau yang dulu itu biasanya kita ada cream cleanser. Jadi kalau misalnya teman-teman secara historical itu kalau cleanser itu kan dulu 2 step gitu ya. Jadi cream cleanser, terus kemudian kita ikuti dengan astringent, terus kemudian berganti menjadi hanya astringent. Terus kemudian sekarang ini ada yang namanya micellar water atau makeup remover. Terus baru-baru ini juga keluar yang namanya oil cleanser gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mengamati perkembangan dari skincare sekarang itu sebelum kita melakukan facial wash itu biasanya sekarang ini stepnya adalah membersihkan wajah dengan oil cleanser. Jadi mengangkat sebum-sebum yang ada di sekitar wajah gitu ya. Nah, untuk micellar water sendiri ini bentuk sediaannya itu cenderung di cairan atau cairan kental. Tapi kalau untuk yang cleanser ini bisa di yang krim atau emulsi. Terus kemudian ada facial wash. Jadi setelah kita melakukan pembersihan dengan micellar water, cleanser maupun oil cleanser itu kemudian ada step lagi yang namanya facial wash. Nah, facial wash ini sendiri biasanya berbentuk krim ataupun emulsi. Terus kemudian exfoliating. Nah, ini jangan sering-sering. Biasanya kita gunakan 2-3 kali seminggu. Nah, itu bisa jadi ada
banyak macam, ada chemical exfoliating, ada juga yang physical exfoliating. Kalau physical exfoliating itu menggunakan scrub. Jadi kalau dulu teman-teman ada mangir, ada masker, terus kemudian ada facial scrub. Nah, itu gunanya untuk mengeksfoliating. Sebenarnya sama antara oil cleanser atau cleanser dengan yang exfoliating. Tapi exfoliating itu membersihkannya jauh lebih dalam daripada yang cleanser. Terus kemudian ada toner. Nah, untuk toner sendiri pada saat kita mencuci muka itu kan karena di situ ada sabun atau cenderung biasanya emulsifying agentnya itu biasanya berbentuk yang bersifat saponifikasi. Nah, itu mempunyai pH yang cenderung lebih basah. Nah, untuk mengembalikan pH kulit, untuk menenangkan itu biasanya setelah kita melakukan facial wash, kita menggunakan toner. Kalau untuk bentuk sediaan toner sendiri, cenderung secara general cenderungnya adalah cairan. Nah, terus kemudian ada essence. Jadi sekarang ini kan booming essence, nggak hanya serum. Jadi essence ini fungsinya adalah mengkondisikan kulit kita untuk menerima step skincare berikutnya. Jadi tujuannya itu nanti mengkondisikan kulit supaya dapat mengikat dengan maksimal produk-produk apa atau bahan aktif yang ada di skincare untuk step berikutnya. Nah, untuk essence sendiri ini biasanya bentuk sediaannya adalah cairan atau cairan kental, terutama yang sekarang lagi booming yaitu essence snail mucin. Nah, kalau untuk yang snail mucin karena dia berasal dari secret gitu ya, secret snail itu dia jadi lebih kental, jadi cenderung bentuk sediaannya adalah cairan-cairan kental. Nah, kemudian ada serum, ada ampul, ada booster. Nah, itu biasanya bentuknya cairan. Nah, serum atau ampul atau booster ini ditujukan untuk perawatan-perawatan yang lebih spesifik. Jadi istilahnya bahan aktifnya itu target site-nya lebih jelas, terus kemudian dosisnya juga lebih terukur. Nah, ini biasanya untuk lightening, untuk brightening, whitening gitu. Terus untuk kolagen, jadi dia kayak firming agent gitu. Nah, itu biasanya bahan-bahan aktifnya ada di serum dengan konsentrasi yang 2-3 kali lebih besar daripada misalnya day cream, night cream maupun essence sendiri. Nah, untuk day cream sama night cream sendiri itu jelas bentuk sediaannya adalah krim. Jadi kalau untuk day cream itu biasanya di situ juga mengandung bahan-bahan yang dapat melindungi dari tabir surya. Jadi bahan-bahan yang mempunyai aktivitas sun protecting factor itu biasanya masuk juga ke dalam day cream. Nah, itu cenderung lebih oily karena ada bahan-bahan untuk tabir suryanya juga di situ. Nah, untuk night creamnya ini juga teksturnya kadang juga krim tapi lebih lengket karena tujuan untuk night cream itu adalah untuk memoisturizing kulit atau untuk melembabkan kulit. Jadi tujuannya adalah supaya krim itu tidak cepat hilang atau tidak cepat meresap di kulit supaya tujuan dari hidrasi kulit itu tercapai gitu. Nah, itu untuk jenis bentuk sediaannya itu bisa krim OW ataupun WO gitu. Cuma
untuk beberapa kulit-kulit yang sensitif itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai karena bentuk sediaannya adalah krim WO, nah nanti untuk yang bermasalah dengan kulit, terutama untuk oily, jenis kulit yang oily maupun combination, jadi ada T-zone di apa di bagian wajah. Nah, itu nanti harus diperhatikan pemilihan skincare-nya. Terus kemudian ada eye cream. Nah, itu eye cream biasanya mengandung sejenis kafein, jadi dia bisa menyamarkan noda hitam yang ada di lingkaran mata. Nah, untuk moisturizing sendiri biasanya bentuknya adalah krim ataupun gel. Jadi dia kadang mengandung bahan-bahan yang bersifat oklusif, bersifat hidrasi maupun emolien. Nah, untuk sunscreen sendiri, kalian teman-teman tahu kalau sunscreen itu seperti exfoliate, dia ada dua jenis bahan, yaitu bisa juga chemical sunscreen atau physical sunscreen. Jadi kalau untuk yang physical sunscreen itu biasanya menggunakan titanium oksida dan lain-lain. Nah, itu cenderung lebih berminyak daripada yang tipe chemical sunscreen. Dan juga untuk yang tipe chemical untuk tipe physical sunscreen itu kalau teman-teman sekarang tahu istilahnya white cast. Jadi karena dia uh, berasal dari mineral, jadi pada saat diaplikasikan itu dia cenderung mempunyai warna yang lebih putih, dan karena dia berminyak dia jadi uh, lebih sulit untuk meresap. Jadi itulah kenapa timbul white cast setelah pemakaian physical sunscreen. Nah, ini untuk formula saya ambil contoh di night cream. Jadi untuk formula sediaan dan lain sebagainya itu kan kalian sudah dapat di kuliah ya. Jadi kalau untuk yang gel itu bahan-bahannya apa saja, terus kemudian kelebihan dan kekurangan bentuk gel itu seperti apa. Nah, itu uh, kalian sudah dapat di kuliah. Nah, saya mau bahas ambil satu formula aja yang spesifik, nanti kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau untuk krim itu sebenarnya ada penggolongan untuk cleansing cream, cold cream, massage untuk pijat, terus kemudian night cream itu cenderung medium sampai high oil content. Meskipun cenderung high oil content, tapi tipe emulsi atau krimnya itu bisa jadi tidak WO, tidak water in oil, tapi juga oil in water gitu. Jadi ini nanti tergantung kalau misalnya kalian menghitung HLB-nya, jadi belum tentu pada saat komposisi oilnya itu banyak, kontennya, prosentasenya itu emulsinya berubah menjadi WO gitu. Jadi belum belum tentu seperti itu. Untuk membuktikan apakah krim atau emulsi itu tipe OW atau WO, nah itu kita bisa menghitung dari HLB atau nanti kita kasih larutan pewarna yang dia mana di oil atau di water. Terus kemudian ada low slip point oil phase. Terus pH-nya itu cenderung netral. Terus karena dia berfungsi untuk menenangkan, terus melembabkan, nah itu juga kadang mengandung banyak surfaktan untuk membantu dia berpenetrasi di dalam kulit gitu. Nah, secara subjektif, jadi subjektif itu secara masing-masing customer itu bisa menimbulkan experience yang berbeda. Jadi cenderungnya
Untuk yang krim tipe ini adalah dia sedikit oily, terus kemudian susah untuk diratakan, tapi dia sedikit agak lengket dan juga agak lengket dan cenderung agak ketat pada saat dipakai karena dia mengandung banyak maksudnya rich itu dia banyak mengandung bahan-bahan aktif yang berfungsi sebagai emollient ataupun malah cenderung oklusif gitu ya. Nah, kalau untuk yang moisturizing cream, foundation cream atau finishing cream, dia mengandung oil content yang sedikit. Nah, biasanya itu bentuk emulsinya adalah oil in water, kemudian sama-sama low slip point oil phase, terus kemudian secara pH itu kalau untuk yang finishing cream atau moisturizing cream itu cenderung netral atau sedikit asam. Terus karena dia juga melembabkan, jadi dia mengandung emollient atau kadang kita ada special moisturizing ingredients di dalamnya. Jadi kalau untuk karena dia tipenya oil in water, untuk penyebarannya pada saat dipakai atau rataan pemakaian itu cenderung lebih mudah daripada yang night cream. Terus kemudian biasanya kita juga menyebutnya sebagai lotion. Jadi emulsi, tetapi karena dia mempunyai viskositas yang lebih rendah, jadi kayak cenderung seperti emulsi tapi agak encer. Lotion itu kan emulsi tapi mempunyai viskositas yang rendah, jadi dia cenderung sedikit lebih encer daripada krim kebanyakan. Nah, pada saat kita membuat suatu formula, jadi nanti teman-teman mungkin akan belajar tentang quality by design. Pada saat kita membuat suatu formula, formulator atau R&D merancang atau mendesain suatu formula, kita tentukan dulu di awal. Jadi itulah kenapa sekarang ini diimplementasikan quality by design karena quality itu dibangun di awal. Jadi bukan by testing gitu. Kalau by testing itu nanti bisa jadi setiap kali ada perubahan itu akan ada pergeseran nilai spesifikasi gitu. Nah, nanti kita akan melakukan adjustment. Nah, sekarang ini kita sudah desain atau kita sudah antisipasi itu di awal gitu. Jadi hal-hal yang akan mempengaruhi quality dengan adanya beberapa perubahan-perubahan, misalnya perubahan origin, perubahan supplier dan sebagainya itu nanti sudah kita antisipasi di awal. Jadi pergeseran spesifikasi itu tidak lagi terjadi pada saat processing gitu. Jadi sudah kita antisipasi di awal. Jadi produk itu tervalidasi, tervalidasi jadi cenderung lebih stabil. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan kalau nanti melakukan quality by design adalah yang namanya stepnya quality target product profile. Biasanya disebut QTPP. Nah, ini kita sudah breakdown dulu di awal apa sih yang kita inginkan, kita mau membuat produk seperti apa. Nah, itu bentuk sediaannya seperti apa, terus kemudian kekuatan si produk ini seperti apa, berapa persentase bahan aktif yang diinginkan, tujuannya apa, terus kemudian rute pemakaiannya apa. Itu terus clinical farmakologinya. Jadi apakah ada target-target yang spesifik dari produk itu, misalnya untuk memperbaiki masalah-masalah kulit yang berjerawat, ruptur dan lain sebagainya. Nah, memperbaiki skin barrier atau anti aging, nanti anti aging juga usianya berapa. Nah, itu adakah target-target yang spesifik. Nah, nanti kita mencari tahu terlebih dahulu
patofisiologi misalnya untuk anti aging. Jadi mulai dari umur sekian sampai umur sekian, nah itu nanti patofisiologi kulit kita akan berubah seperti apa gitu. Apakah eh, nanti kemudian kita inline-kan dengan bahan yang akan kita gunakan. Apakah cukup dengan anti firming, apakah harus di booster lagi dengan kolagen booster dan lain sebagainya. Jadi ada referensi atau studi referensi terlebih dahulu, studi pustaka terlebih dahulu. Sebenarnya tujuannya kita mau seperti apa untuk produk ini. Terus kemudian bahan-bahannya kita mau seperti apa, target site-nya di mana. Nah, itu harus ada dulu studi referensinya. Terus kemudian indikasi dan juga pemakainya itu tadi yang saya bilang bahwa untuk indikasinya seperti apa? Apakah ada indikasi-indikasi khusus ataukah semua jenis kulit bisa? Ataukah untuk jenis kulit tertentu? Jadi kadang ada produk-produk yang spesifik hanya untuk kulit kering karena karena itu dia butuh banyak moisturizing agent atau emollient agent ataupun sampai ke occlusive agent. Jadi nanti stepnya di mana? Atau untuk yang oily skin atau untuk yang sensitive skin, ruam-ruam atau kulit-kulit yang kemerahan yang cenderung lebih mudah teriritasi dengan bahan-bahan tertentu, terutama untuk preservatif yang digunakan. Nah, itu kita harus desain dulu di awal seperti apa. Terus kemudian pemakaiannya, apakah dipakainya pagi, malam, terus kemudian dua kali seminggu, 3 kali seminggu. Nah, itu juga harus dihitung di awal seperti apa. Nah, terus kemudian ada precaution atau adverse reaction-nya kah gitu. Jadi untuk misalnya kita tahu bahan kita mengandung alergen atau ada bahan-bahan yang mempunyai tingkat iritabilitas yang tinggi. Nah, itu kita harus cantumkan itu ke dalam perhatiannya. Terus kemudian dosis dan administrasinya. Jadi apakah dia dioles ataukah dia uh, di dioles ataukah dia dioles kemudian kita harus bersihkan atau kita harus bilas. Nah, itu juga uh, beda beda perhitungan dosisnya. Terus kemudian jika kita mencantumkan beberapa klaim misalnya memutihkan atau mencerahkan dalam waktu sekian hari. Nah, itu juga harus dihitung berapa banyak yang kita butuhkan untuk bisa memberikan efek yang seperti itu. Atau kalau misalnya kita ada klaim di penandaannya atau di labelnya, misalnya mengandung ekstrak centella sekian persen, nah itu nanti dihitung berdasarkan apa? Apakah keseluruhan ekstrak atau markernya dari si ekstrak itu sendiri, nanti patokannya seperti apa gitu. Terus bagaimana kita akan mendistribusikan produk itu. Jadi ini kadang nggak disadari tapi kadang sangat penting kita harus memilih packaging yang tepat untuk produk kita. Jadi kadang ada terutama untuk beberapa produk bahan alam. Nah, itu cenderung mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap environment. Jadi terhadap lingkungan, cahaya maupun panas dia sensitif. Nah, itu kita harus memilih bentuk kemasan yang sesuai. Terus kemudian kita juga bahannya itu jangan sampai bereaksi dengan sediaan yang akan kita buat. Jadi bahan itu penting apakah dia terbuat dari
kaca, apakah dia terbuat dari plastik, atau plastik itu juga banyak sekali macamnya, ada HDPE, ada PET. Nah, itu kira-kira yang mana yang sesuai dengan bentuk sediaan kita. Itu juga harus diperkirakan. Terus kemudian kita mau men-setting stabilitasnya itu berapa lama gitu. Jadi taruhlah kita ingin kalau misalnya produk itu laku ya alhamdulillah. Jadi sebelum masa expired date-nya habis, dia sudah habis duluan di pasar. Tapi kalau enggak, biasanya kalau untuk yang kosmetik itu sekitar 2 sampai 3 tahun untuk masa expired date-nya. Nah, kita harus menjamin bagaimana produk kita bisa stabil dalam rentang waktu 2 sampai 3 tahun. Tidak peduli bagaimanapun customer menyimpan produk kita. Jadi kan kadang customer ada yang istilahnya bisa mengkondisikan produk itu di ruangan yang sejuk, yang ber-AC, tapi kan tidak semua orang bisa mengkondisikan hal yang seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa produk itu apapun kondisinya, apapun penyimpanannya itu tetap stabil di expired date 2 sampai 3 tahun. Nah, ini kira-kira secara sederhana untuk QTTP breakdown-nya. Jadi ada elemennya apa aja, targetnya kita apa, nah justifikasinya kita apakah sesuai dengan target yang akan kita pilih, gitu ya. Nah, poin-poin dalam QTTP nanti cenderung fleksibel tergantung dari besar kecilnya perusahaan, gitu ya, tergantung dari besar besar kecilnya organisasi atau industri kosmetik tersebut. Terus kemudian kompleks tidaknya suatu formula, kompleks tidaknya suatu produk itu didesain. Nah, itu nanti QTTP-nya fleksibel menyesuaikan. Ini yang secara sederhana aja. Jadi di situ kita tahu dosage formnya apa, yaitu krim. Terus kemudian rute pemakaiannya adalah topikal. Nah, ini kalau menyertakan kekuatan dosisnya itu biasanya ada nilai persentasenya berapa persen itu nanti dalam weight per weight gitu. Jadi dalam berat bobot materialnya atau active ingredients itu terhadap bobot keseluruhan bentuk sediaan. Nah, itu nanti kita uji di akhir apakah sudah sesuai apa tidak. Gitu ya. Terus untuk yang stability yang tadi saya bilang setidaknya ada 2 tahun. Nah, itu nanti kalau teman-teman tahu stability itu dilakukan di dua kondisi yang berbeda. Jadi ada yang room temperatur, terus kemudian ada yang biasanya kita bilang room temperatur itu real time. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di industri ada stability real time, itu berarti kita menyimpan produk itu di suhu ruangan yang biasa. Terus kemudian ada stability yang accelerated, dipercepat. Nah, itu kondisi suhunya adalah 40 plus minus 5 derajat Celcius. Terus kemudian RH-nya yaitu 75 plus minus 5%. Nah, itu untuk kondisi iklim di Indonesia yang masuk di zona 4B, iklim stabilitas secara ICH gitu. Nah, untuk di room temperatur sendiri itu at least setidaknya 2 tahun atau 24 bulan. Tetapi teman-teman bisa mendaftarkan produknya dengan setidaknya melakukan stabilitas minimal 6 bulan. Nah, itu sudah bisa didaftarkan atau diregistrasikan, tetapi nanti kita akan membuat komitmen kepada Badan POM bahwa kita masih meneruskan nih stability ini sampai dengan masa expired date yang kita tentukan. Nah, nanti hasil dari pengujian atau testing di waktu
waktu yang sudah ditentukan di protokol stabilitasnya itu yang disubmit ke BPOM. Jadi meskipun kita sudah meregistrasikan produk, tapi tetap ada kewajiban untuk melaporkan hasil studi stabilitas sampai dengan masa expired yang sudah kita patok di awal. Terus kemudian ada produk quality attribute. Nah, ini yang nanti akan kita testing, baik itu nanti di in proses kontrol maupun di end proses testing. Apa sih yang kepingin kita uji dari produk itu? Apakah hanya physical attributes-nya? Jadi kalau untuk sekarang ini di industri kosmetik harus mempunyai lab, gitu. Jadi minimal yang bisa kita lakukan apa? Gitu. Yang minimal yang bisa kita uji apa? Nah, untuk ini saya buat yang minimal aja, ada physical attributes, ada microbial limit. Gitu. Jadi physical attributes itu terdiri dari pemberian, baik itu bentuk, warna, baunya. Jadi kalau terutama parfum dan lain sebagainya. Terus untuk krim, untuk sediaan yang cairan kental itu jika ada reologi atau viskositas yang bisa kita lakukan atau bisa kita standarisasi untuk setiap proses, nah itu harus dicantumkan di situ reologi atau viskositasnya berapa. Terus kemudian kalau reologi itu nanti testingnya ada ada kurva hubungan gitu. Jadi entah itu hubungan antara viskositas dengan waktu, entah itu hubungan antara viskositas dengan temperatur atau suhu. Jadi tidak hanya viskositas saja. Kalau viskositas kan kita testingnya hanya di satu waktu itu, tapi nanti kalau kita menggunakan reologi meter itu dia bisa memperkirakan pada saat sekarang viskositasnya seperti ini dengan waktu initial time yang sekarang dengan suhu yang sekarang, nanti dia bisa memperkirakan sediaan kita 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, terus kemudian dengan suhu yang seperti apa itu nanti reologinya jadi seperti apa. Terus nah ini untuk sediaan-sediaan topikal sangat penting untuk mengukur daya sebar. Jadi itu tadi experience customer itu juga menentukan apakah krimnya itu enak digunakan dalam artian pengaplikasiannya itu cenderung lebih mudah, cenderung lebih atau cenderung lebih susah untuk diaplikasikan itu sangat mempengaruhi experience customer. Nah, kalau experience customer-nya bagus, berarti kan produk kita lebih tinggi untuk terjadi repeat order. Nah, untuk microbial limit, biasanya kalau untuk sediaan kosmetik itu cenderung lebih rendah daripada bentuk sediaan yang lain karena itu dia harus ada preservatifnya juga. Apalagi untuk krim-krim yang oil in water ataupun gel itu karena komponen airnya sangat banyak dan kita tahu air adalah media yang baik untuk perkembangan mikrobiologi. Nah, itu kita juga harus memperkirakan kekuatan preservatif kita apakah dengan konsentrasi yang seperti itu bisa mengcover ED yang kita tentukan yaitu 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk kontainer closernya, misalnya kita mau pilih kemasan yang seperti apa, pot 50 mg atau nanti disertakan juga dengan materialnya. Potnya terbuat dari kaca ataukah dari plastik. Terus kemudian package integrity-nya, jadi untuk beberapa produk yang sudah di-seal gitu. Jadi kalau untuk yang diproduksi udah di-seal, nah itu kita juga harus testing kebocoran apakah ada leakage apa enggak. Nah, kalau ada leakage itu juga akan mempengaruhi stabilitas produk kita. Jadi stabilitas produk kita cenderung lebih pendek daripada sebelumnya. Terus kemudian untuk administration-nya itu tadi yang saya bilang daya sebarnya kita mau standarisasi yang seperti apa karena
pengaplikasian produk itu kan sangat krusial ya gitu. Jadi itu kan juga mempengaruhi eh, penyebaran produk bahan aktif itu terpenetrasi maksimal apa enggak di dalam kulit gitu. Jadi itu juga mempengaruhi seberapa banyak dosis yang akan terserap di dalam kulit kita. Nah, ini ada beberapa contoh, ada contoh jika kita membuat night cream. Jadi kalau untuk yang night cream atau krim-krim yang sekarang ini kebanyakan dari customer itu biasanya sudah ada basisnya. Jadi kadang kita hanya mencampur active ingredients sesuai dengan kelarutannya, baru nanti kita terakhir kita campurkan ke dalam basisnya. Nah, ini misalnya kita ada 4-5 macam campuran, ini berdasarkan step dari proses produksinya. Jadi untuk yang bahan A itu adalah basis dari krimnya yang mau kita buat. Nah, bahan B dan bahan C itu bahan-bahan yang tercampur di dalam masing-masing fase, baik itu fase minyak maupun fase air. Terus untuk yang bahan D dan E itu nanti eksipien yang bisa diberikan terakhir, entah itu preservatif ataupun itu fragrance. Nah, untuk yang fragrance sendiri, kalau untuk yang kosmetik itu usahakan ada atau terdapat sertifikat dari IFRA gitu. Jadi regulator meminta sertifikat dari IFRA itu supaya kita juga tahu itu benar fragrance-nya itu benar-benar aman atau tidak. Kadang kan fragrance untuk maksudnya untuk sediaan yang chemical seperti PKRT itu berbeda dengan sediaan yang kita gunakan untuk yang di kosmetik. Nah, ini untuk waternya itu biasanya sekarang ini kebanyakan industri-industri kosmetik sudah mempunyai sarana penunjang untuk pengolahan air sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada spesifikasi apakah memerlukan air yang air tertentu. Jadi kalau untuk air minum sebenarnya sudah cukup, cuma kan itu tadi banyak produk-produk kosmetik kan basisnya kan air. Jadi kalau misalnya air itu tidak bisa kita jamin, maka untuk selanjutnya quality terutama yang mikrobiologi tidak bisa kita handle sampai dengan expired date. Karena itu industri kosmetik biasanya mempunyai sarana pengolahan air sendiri. Jadi minimal itu kalau di kosmetik biasanya air demineralisata, Aquadem. Tapi ada beberapa yang sampai menggunakan ke level PW, purified water. Nah, untuk deionized water itu sama dengan Aquadem, jadi dia dihilangkan kandungan ion atau mineral terlarutnya karena itu juga yang merupakan komponen yang dapat cepat menumbuhkan bakteri. Jadi itu media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Terus glycerin ini kita gunakan sebagai humektan atau emolien. Nah, ini Dermasoft ini termasuk merek paten. Jadi dia merupakan glyceryl caprilat. Dia bisa berfungsi sebagai skin conditioning atau emolien atau surfaktan. Kalau di sini ini dia juga bisa berfungsi sebagai antimikroba gitu. Jadi
secara sama seperti bahan alam, sebenarnya secara fungsi untuk beberapa eksipien atau bahan kosmetik itu juga mempunyai fungsi yang sangat luas gitu. Terus kemudian ada santan gum, jadi dia berfungsi sebagai thickener atau gelling agent atau viskositas modifier. Dia bisa sebagai peningkat viskositas. Dia juga bisa menstabilkan bentuk sediaan yang kita buat atau krim yang kita buat. Dia juga bisa sebagai sustain release agent kalau misalnya itu di uh, farma. Nah, ini basisnya kita sudah jadi basisnya kita menggunakan biofilik fosfolipid. Nah, ini nanti tujuannya adalah bentuk sediaan krim oil in water. Nah, eh, fosfolipid ini karena dia adalah pengandung lecithin, hydrolyzed lecithin, jadi dia bisa berfungsi sebagai skin conditioning agent juga, dia bisa berfungsi sebagai surfaktan juga. Nah, untuk bahan alam yang digunakan itu ada oil, ada sunflower oil dan hazelnut oil. Nah, ini bisa digunakan sebagai emollient atau uh, skin nourishing untuk mengatasi kerusakan-kerusakan kulit akibat paparan UV dan dia bisa melakukan boosting produksi kolagen. Nah, fitoferol ini juga bisa sebagai melindungi kulit untuk environmental stressor. Jadi kalau misalnya ada polusi, ada radikal bebas ataupun UV, nah itu dia bisa melindungi kulit dari stres-stres lingkungan. Terus kemudian dia juga bisa mengencangkan kulit. Terus kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai anti-aging. Kemudian ada shea butter. Ini mungkin teman-teman sudah familiar karena dia juga sempat booming, shea butter. Nah, itu berfungsi sebagai emollient, jadi dia bisa menambah kelembapan kulit dan juga mengurangi uh, apa ya, bengkak di kulit. Jadi kadang kalau misalnya ada beberapa orang yang kalau misalnya dia susah tidur atau terjadi stres pada dirinya itu kadang kulitnya itu membengkak gitu. Jadi dia bisa mengurangi bengkak pada kulit. Terus ada white essence, itu dia berfungsi sebagai natural lightening agent. Nah, untuk XOT itu ada wrinkle agent, anti-aging, dan juga dia bisa merevitalisasi kulit. Untuk therostat itu juga merupakan lightening agent. Mamaku itu juga anti-aging. Terus untuk potassium sorbat itu sebagai preservative agent. Jadi kadang itu satu formula kosmetik itu tidak hanya untuk moisturizing aja gitu. Jadi kadang bisa kita masukkan juga aktif-aktif ingredients yang entah itu anti-aging, entah itu kolagen booster. Jadi kadang uh, fungsinya itu all in one sudah dalam satu krim. Jadi kadang kita nggak harus lihat dulu kalau misalnya membeli kosmetik untuk komposisinya. Jadi jangan sampai nanti beli moisturizing yang sudah menggunakan anti-aging, menggunakan kolagen booster, nanti kita beli lagi yang misalnya anti-aging booster. Nah, itu kadang kan kita inginnya baik, tapi sesuatu yang berlebihan itu kan juga jadinya tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli kosmetik, nah itu harap diteliti terlebih dahulu komposisinya mengandung apa. Jadi nanti 20? itu bisa bisa kombinasi. Jadi satu satu produk bisa untuk beberapa fungsi. Nah, ini biasanya yang kita pakai di industri untuk memixing krim. Jadi kalau untuk mixing krim itu
biasanya ini ada 2 pot atau 2 tangki di sini. Jadi satu untuk tangki fase minyak, satunya tangki untuk fase air. Jadi nanti kita sama-sama heating di sini. Setelah sesuai suhunya sama, kan kalau krim kan harus sama suhunya ya. Nah, itu nanti kita pindahkan ke tangki yang lebih besar. Ini biasanya kita sebutnya homogenizer. Nanti dia ada vakum di sini. Jadi pada saat dia di mixing itu dalam keadaan vakum gitu. Nah, nanti kita baru campurkan antara fase air dan fase minyaknya menjadi satu sampai nanti emulsinya atau krimnya terbentuk gitu ya. Nah, nanti dari sini baru dioper lagi ke mesin filling. Jadi kalau mesin filling mesinnya biasa hanya ada nozzle seperti itu yang nanti masuk ke dalam packagingnya kita. Jadi nanti kita sudah setting berapa volume atau berapa bobot yang kita inginkan. Nanti conveyornya jalan sendiri, masing-masing nozzle nanti mengisi untuk masing-masing pot. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, kita open discuss karena ini skincare, jadi pasti banyak pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk produk-produk skincare? Oke, ada pertanyaan dari Mbak Francisca. Jadi, selamat sore Ibu, saya Francisca izin bertanya. Eh, Sangat penting bagi kita untuk menggunakan sunscreen agar terhindar dari paparan cahaya matahari. Tapi kadang orang-orang masih minim pengetahuan untuk penggunaan sunscreen. Jadi yang efek samping yang bisa
efek samping yang paling fatal yang bisa terjadi apa jika kita tidak menggunakan sunscreen? Terus pertanyaan yang kedua adalah sunscreen yang paling bagus yang bisa kita pakai itu yang seperti apa, ya? Jadi untuk yang pertanyaan pertama, akibat yang paling fatal untuk tidak menggunakan sunscreen adalah kita bisa terkena kanker kulit. Meskipun itu tidak terjadi dalam waktu jangka pendek. Jadi jangka panjangnya bisa jadi karena itu termasuk paparan yang bisa mengaktifkan sel-sel yang radikal bebas. Jadi tubuh kita menganggapnya sebagai radikal bebas. Nah, itu nanti memicu terjadinya sel-sel kanker meskipun tidak dalam waktu dekat. Nah, kalau untuk yang dalam waktu dekat itu efek sampingnya itu kulit kita akan terbakar. Melanosit itu kan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, karena kulit kita terbakar, maka respon tubuh kita adalah mengeluarkan melanosit yang cenderung lebih banyak. Nah, makanya terus kemudian kulit kita cenderung akan menggelap gitu. Jadi karena adanya paparan sinar matahari itu, maka jangka pendeknya adalah kulit kita menjadi tonnya menjadi cenderung lebih gelap daripada yang sebelumnya. Bisa jadi 1 sampai 2 ton di atasnya, atau maksudnya 1 sampai 2 ton lebih gelap daripada kulit normalnya. Terus kemudian untuk yang jangka panjang, nah itu bisa menimbulkan terjadinya kanker kulit. Terus kemudian sunscreen yang paling bagus itu yang seperti apa? Nah, untuk kulit-kulit Indonesia yang cenderung kuning langsat, sawo matang, itu karena kita sudah mempunyai dalam tanda kutip melanositnya lebih banyak daripada ras-ras suku lain, Caucasoid dan suku-suku yang lain, itu sebenarnya kalau untuk yang Indonesia sendiri SPF 35 aja cukup gitu. Tapi kadang kita ini kayak cenderung apa ya, merasa nggak aman kalau misalnya SPF-nya nggak tinggi gitu. Jadi kebanyakan sunscreen yang beredar itu adalah yang SPF antara 35 sampai 50 gitu. Pakai 50 nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau untuk yang SPF 35 aja untuk kita yang orang Indonesia itu sudah cukup. Terus kemudian maunya sunscreen yang physical sunscreen atau chemical sunscreen yang paling bagus. Nah, itu tergantung teman-teman maunya nyamannya yang seperti apa. Karena kalau misalnya kita bilangnya physical sunscreen itu pasti nggak bisa lepas dari white cast selama teman-teman nggak masalah dengan white cast. Karena kalau physical sunscreen itu dia cenderung larutnya di dalam minyak. Nah, karena dia cenderung larutnya di dalam minyak, otomatis krimnya jadi lebih berat. Kita makainya jadi agak lebih berat di kulit gitu. Karena dia harus mengandung banyak oil dulu untuk melarutkan bahan aktif ingredients-nya yang berfungsi sebagai sun protective agent. Jadi selain dia white cast, nanti cenderung lebih berat di di muka. Belum lagi nanti misalnya teman-teman bermake up ada berapa layer gitu ya. Jadi ada cushion, ada foundation, ada sunscreen, terus kemudian ada moisturizing, ada serum, ada apa lagi? Ada day cream gitu. Nah, nanti jadi lebih berat. Kalau misalnya nggak masalah ya
nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kepingin yang lebih ringan lagi, itu ada yang namanya chemical sunscreen. Nah itu nanti bisa dibaca di komposisinya. Kalau misalnya dia mengandung oxybenzone dan lain-lain, ya itu namanya chemical sunscreen. Nah yang kemarin agak agak apa ya lebih lagi booming itu kan kadang orang mengeklaim SPF-nya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi hasil testing dengan klaimnya itu berbeda. Jadi biasanya kalau untuk sunscreen ini yang harus lebih hati-hati teman-teman bisa terjadi overclaim. Jadi dia mengeklaimnya biasanya SPF 50 tapi secara testing itu bisa jadi kurang dari SPF 50. Nah, yang harus teman-teman perhatikan kalau misalnya terjadi overclaim SPF 50 terus kemudian ingredients-nya hanya mengandalkan physical sunscreen atau produk-produk atau bahan-bahan dari natural. Nah, itu sulit untuk mencapai SPF 50. Eh, Bisa jadi iya, tapi dia pasti akan membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, itu juga harus kalian compare karena kita kan farmasi, jadi harus di compare bentuk sediaannya apa gitu. Jadi kalau misalnya dia physical sunscreen, terus kemudian klaimnya adalah 50 SPF 50, terus bentuk sediaannya itu tidak terlalu oily, nah itu yang harus dicurigai gitu. Jadi jangan-jangan SPF-nya tidak seperti yang ada di dalam klaim. Nah, itu yang sekarang ini kita harus waspada hal-hal yang seperti itu. Begitu ya, Mbak Francisca. Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan kapan sih kita bisa melakukan reapply sunscreen gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa tahu kapan kita melakukan retouch atau reapply lagi sunscreennya. Jadi kalau misalnya teman-teman berdiri di bawah sinar matahari atau terpapar sinar matahari ini, memang setiap orang hitungannya nggak sama ya. Jadi kalian coba berdiri atau diam di bawah sinar matahari, terpapar di bawah sinar matahari, nanti kulit kalian mengalami perubahan itu di menit keberapa gitu. Jadi misalnya sudah ada perubahan kemerahan, gatal dan lain-lain di menit ke-10. Nah, terus klaimnya adalah misalnya SPF 35. Nah, nanti kalian kalikan 10 kali 35. Berarti 350 menit. Nah, 350 menit itu berapa jam? Tuh, jadi misalnya 350 menit dibagi 60 5 sampai 6 jam. Jadi nanti kalian baru reapply lagi 6 jam kemudian dari pemakaian pertama. Nah, tapi ini juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya pada saat itu kita lebih banyak aktivitas di outdoor yang membuat kita banyak berkeringat. Terus kemudian kalau Muslim kan kita ada kewajiban sholat 5 waktu di mana kita bisa terhapus apa
pada saat berwudu atau kena keringat itu sunscreen-nya bisa terhapus. Nah, itu harus di-reapply lagi atau di-retouch lagi. Jadi meskipun secara hitungan teoritis itu kita melakukan retouch 5 sampai 6 jam lagi, nah itu idealnya biasanya disarankan untuk melakukan reapply lagi itu antara 2 sampai 3 jam dari pemakaian pertama. Karena itu tadi tergantung dari beratnya aktivitas kita, apakah lebih banyak di outdoor atau di indoor. Kalau di outdoor kan banyak paparan, banyak keringat, terus kemudian kalau kita berwudu, nah itu juga kan menghilangkan pemakaian yang pertama. Jadi tidak harus menunggu 5 sampai 6 jam dari pemakaian yang pertama. Jadi maksimal 3 jam kita harus melakukan retouch sunscreen lagi. Terus ada pertanyaan dari Mbak Raisya Adila. Izin bertanya terkait macam-macam skincare. Lalu sebenarnya apakah kita harus menggunakan berbagai macam skincare tersebut atau hanya menggunakan basic skincare saja sudah cukup? Kedua, untuk membersihkan make up atau untuk double cleansing itu lebih baik menggunakan micellar water atau cleansing oil gitu. Nah, itu juga tergantung karena sebenarnya kosmetik ini kan subjektif ya, teman-teman gitu. Jadi kondisi kulit kita yang tahu adalah kita sendiri. Kalau misalnya bisa itu seminimal mungkin penggunaan bahan-bahan kimia pada kulit kita gitu. Jadi karena kan sebenarnya kulit kita ini cenderung bisa beregenerasi sendiri selama 28 hari atau 1 bulan sekali. Nah, yang menjadikan proses kulit kita ini misalnya terjadi percepatan untuk aging, penuaan, dan lain sebagainya itu kan karena ada beberapa hal, misalnya gaya hidup kita yang tidak sehat, kurang tidur, stres, terus kurang makanan-makanan yang bergizi atau menutrisi kulit, terus kemudian kita kerjanya misalnya di outdoor yang paparan polusinya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan banyak sunscreen atau banyak proteksi di banyak tahapan skincare ataupun dengan kombinasi misalnya istilahnya sekarang ini banyak kan minuman-minuman kolagen dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, makan makanan yang bergizi, cukup tidur, kurangi stres. Nah, itu stres manajemennya diatur. Nah, itu insya Allah menggunakan skincare yang basic saja sudah cukup. Terus kemudian nanti tergantung juga jenis kulitnya Mbak Raisa seperti apa. Apakah dia kulit kombinasi ataupun kulit normal. Kalau kulit normal kan dia cenderung tidak banyak ini ya, tidak banyak treatment karena kulitnya sudah sehat. Nah, yang agak susah ini kan kalau misalnya kulit itu sensitif atau kulit itu sedang mengalami problem atau masalah seperti jerawat dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan perawatan skincare untuk pencegahan dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kulitnya nggak bermasalah, bagus, gaya hidup kita juga sehat, menggunakan basic skincare itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau berstep-step, karena kan sekarang ini itu cantik itu adalah persepsi yang dibentuk. Baik itu dibentuk oleh industri kosmetik maupun dibentuk oleh media. Jadi kalau dulu kita menganggapnya kulit yang putih itu yang cantik, nah itu kita akan
kalau mindset kita seperti itu, kita akan melakukan effort yang lebih sampai dengan sekarang ini kan banyak ya suntik vitamin C untuk memutihkan. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya kulitnya sawo matang tapi terus kemudian karena suntik vitamin C dan lain sebagainya, jadi dia kayak sekarang ini kulitnya cenderung putih. Jadi kayak seperti Chinese gitu. Pada awalnya itu kulitnya sawo matang gitu. Nah, ini kan juga ada beberapa konsekuensi juga kalau misalnya kita melakukan injeksi vitamin C dosis tinggi. Nah, itu yang harus dipahami adalah resikonya. Jadi kalau uh, terus sekarang ini kan juga brandingnya kan dari mulai dulu itu glass skin, terus kemudian uh, apa ya sekarang ini ya di atasnya glass skin kalau nggak salah itu sampai istilahnya adopnya Korea yang di mana kulitnya itu radian banget jadi seperti yang glowing dewy uh, meskipun itu kelihatan berminyak tapi nggak berminyak gitu kan yang glowing dewy itu nah itu kalau misalnya mindsetnya seperti itu, kulitnya harus nyampe yang seperti itu, maka biasanya orang-orang itu melakukan beberapa tahapan penggunaan skincare. Jadi bisa bisa 10 atau 7 tahapan skincare itu dipakai semua. Nah, itu nanti tergantung dari mindsetnya kita sendiri, terus kemudian kondisi kulit kita sendiri. Gitu. Terus pertanyaan kedua, membersihkan bekas make up itu apakah double cleansing ataukah micellar water yang bagus. Nah, itu juga balik lagi ke kondisi kulit masing-masing. Jadi yang penting itu adalah bersih gitu. Nah, yang penting adalah bersih. Kalau hapusan pertama itu make upnya lunturnya masih tebal, terus kemudian nanti kita harus hapus lagi beberapa step tahapan pengulangan itu dilakukan beberapa kali sampai make upnya tidak bersisa. Nah itu tergantung sih Mbak Raisa. Jadi kadang kan orang nggak mau ribet ya, jadi pakai yang micellar water yang satu step sendiri itu cukup gitu. Cuma mungkin harus diulangi beberapa kali. Nah, kalau yang double cleansing itu orang merasanya kan lebih bersih, tapi kan tahapannya jadi panjang. Jadi kita harus menggunakan emulsi cleanser dulu atau cream cleanser dulu, terus kemudian nanti baru kita, supaya dia tidak terlalu berminyak, baru kita tindak lanjuti untuk menutup porinya itu dengan menggunakan astringent gitu. Jadi itu sudah berstep-step di cream cleanser, terus kemudian nanti step terakhir adalah penutupan pori menggunakan astringent untuk mengecilkan pori-porinya itu. Nah itu kalau misalnya orang nggak mau ribet itu biasanya micellar water cukup. Tapi kalau kepingin lebih bersih, kan itu tergantung sugesti masing-masing juga. Pengen lebih bersih, nah itu biasanya menggunakan cleansing, double cleanser. Gitu. Tapi jangan lupa pada saat menggunakan double cleanser harus ditindaklanjuti oleh astringent supaya pori-porinya yang tadinya kebuka untuk membersihkan makeupnya ketutup lagi atau mengecil lagi. Nah, kalau untuk menggunakan cleansing oil itu jangan lupa perhatikan stepnya. Jadi orang-orang itu kadang agak-agak miss dengan stepnya. Jadi kalau menggunakan cleansing oil itu cleansing oilnya dulu dengan muka yang kering. Jadi muka kalau kita menggunakan facial foam atau facial wash itu kan kita basahi mukanya dulu baru kita lakukan penyambunan dengan facial foam atau facial wash. Nah, ini
kalau untuk menggunakan cleansing oil itu supaya lebih maksimal untuk mengangkat sebumnya itu kulit harus dalam keadaan kering. Jadi kulit kering, kemudian kita gunakan cleansing oilnya, baru nanti kita bilas cleansing oilnya menggunakan air. Nah, sebenarnya pada saat kita menggunakan oil di step terakhir untuk cleansing oil, dia agak sedikit bukan berbusa, terasa berbusa gitu, tapi sebenarnya busanya nggak ada. Itu nah, nanti juga pada saat menggunakan cleansing oil jangan lupa bilasan terakhir dengan menggunakan facial foam sampai benar-benar bersih oilnya. Itu jadi sisa-sisa oilnya benar-benar bersih karena kalau nggak gitu nanti timbul masalah-masalah yang lain gitu. Jadi misalnya kita karena masih ada sisa oil nanti kulit kita menjadi berjerawat dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi untuk setiap tahapan skincare supaya skincare-nya itu bisa maksimal, jadi kadang orang bilangnya produknya ini nggak fungsi lah gitu, nggak bermanfaat lah gitu. Bisa jadi karena kita salah menggunakan atau cara pemakaiannya kita tidak tepat. Ya. Untuk salisilit sama niacinamide. Sebenarnya ada peraturan do and don'ts di skincare. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang sudah membaca gitu. Jadi pemakaian mix skincare itu banyak yang sudah mengulas itu do and don'ts-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya? Ada beberapa bahan yang tidak boleh dicampurkan, ada beberapa bahan yang justru itu bisa menjadi kombinasi yang bagus atau booster yang bagus pada saat dia di mix and match gitu ya. Nah, kalau untuk mix antara salicylic acid dan juga niacinamide itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya, Mbak Mbak Tiara gitu karena uh, ada beberapa bahan itu yang mempunyai range pH efektivitas yang berbeda. Nah, salah satunya adalah salicylic acid sama niacinamide. Nah, itu mempunyai dua pH yang berbeda. Nah, pada saat dia dikombinasikan menjadi satu, nah ini jadi agak-agak uh, agak-agak mengganggu. Jadi maksudnya yang satu bisa mengganggu kinerja yang lain, jadi kurang maksimal karena adanya perbedaan pH gitu. Jadi yang satu kerjanya kurang maksimal dan bisa jadi karena adanya perbedaan pH tersebut tidak hanya menyebabkan kerjanya kurang maksimal, tetapi juga akan menimbulkan iritasi atau meningkatkan kemungkinan iritasi kulit gitu. Jadi untuk niacinamide sama salicylic acid itu tidak boleh dicampur jadi satu. Ya, jadi pemakaiannya bisa diselang-seling, misalnya dilakukan secara bergantian. Misalnya salicylicnya di pagi hari, terus niacinamide-nya di malam hari, atau salicylicnya di hari itu, nanti besoknya baru niacinamide gitu. Kalau bisa sih, kalau yang niacinamide itu pemakaiannya pada malam hari karena dia lebih maksimal bekerjanya di malam hari. Gitu. Jadi jangan hanya dikasih jarak waktu 5 menit atau 10 menit, tapi kasih jarak waktu yang lebih lebar antara pagi dan malam atau sekarang dan besok. Gitu ya.
Terus untuk Mbak Aulia. Ya, jadi kalau misalnya masih menggunakan misalnya menggunakan produk yang sama tetapi sudah lama tidak menggunakan, nah itu memang ada beberapa skincare atau produk yang memang memberikan efek yang seperti itu gitu. Baik itu pada pemakaian pertama maupun sebenarnya kita sudah pakai terus kemudian kita lama berhenti atau lama vakum baru kemudian kita pakai lagi gitu. Nah, itu bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, mengecek apakah kita memang iritasi atau itu memang efek dari produk tersebut adalah kita tes dulu di kulit-kulit yang sensitif, yang kita merasa kita sensitif atau sensitif terhadap iritasi bahan-bahan tertentu. Nah, itu biasanya di belakang telinga atau di di belakang telinga ini kita oleskan dulu di situ. Kalau dia memerah, meradang, nah itu bisa jadi kita sensitif terhadap bahan tersebut. Tapi kalau tidak ada peradangan atau perubahan pada kulit, misalnya timbul ruam dan peruntusan kayak gitu, berarti masih aman. Berarti itu emang efek dari skincare-nya seperti itu. Itu jadi kalau misalnya efek skincare-nya seperti itu ya dilanjutkan saja pemakaiannya nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat kita testing di kulit-kulit kita yang cenderung sensitif terhadap iritasi tertentu, nah itu dihentikan aja, pilih produk lain. Halo? Ya, Nggih. Ini waktunya masih ada 3 menit lagi, Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. oke. Ini yang Ya, ya. silakan dipilih, Bu. Oke, sediaan kosmetik yang mengandung bahan apa saja yang mengecilkan pori? Eh, Biasanya kalau untuk yang mengecilkan pori itu astringent, produk-produk yang banyak mengandung etanol di situ. Jadi biasanya astringent itu lebih banyak mengandung etanol. Itu yang bisa menutup pori-pori kulit gitu. Jadi kalau untuk yang atau kita melakukan bukan produk tapi kulit kita terpapar oleh suhu yang berbeda. Itu bisa jadi menyebabkan terbuka dan tertutupnya pori. Jadi misalnya
pada saat kita melakukan facial wash atau untuk cleansing itu kita menggunakan air panas atau air yang mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada temperatur ruangan. Nah, itu pori-pori kulit kita akan membuka. Nah, terus kita menutupnya lagi itu dengan menggunakan suhu air yang lebih dingin atau kalau enggak itu biasanya orang-orang itu ada tutorial untuk menggunakan atau melakukan masker dengan es batu. Ya, nah, es batu itu kan dingin, nah itu bisa menutup kulit. Jadi kadang tidak harus menggunakan produk atau bahan tertentu, bahan kimia tertentu untuk menutup pori. Jadi kita melakukan dengan yang natural aja itu sudah bisa. Karena kalau untuk menutup pori menggunakan etanol itu kan kadang etanol itu juga banyak menimbulkan iritasi pada kulit. Jadi kalau pemakaian berlebihan astringent itu juga tidak bagus. Jadi kalau menggunakan natural dengan perbedaan suhu yang seperti itu aja sudah bisa menutup dan juga mengecilkan pori, Mbak. Mas apa Mbak ini? Pak Ramadan. Mas Ramadan ya. Terus kemudian untuk Milea itu sebenarnya itu juga apa ya, sistem tubuh kita merespon ada yang salah dengan sistem kulit kita merespon ada yang salah dengan tubuh kita. Jadi misalnya kulit kita stres atau kita mengalami stres atau stres itu tidak hanya stres pikiran tapi juga stres oleh paparan sinar UV atau polutan-polutan radikal bebas yang lain, nah atau menggunakan kosmetik yang istilahnya kita tidak cocok tapi tetap diteruskan. Nah itu caranya kulit merespon itu dengan bisa jadi dengan salah satunya adalah adanya Milea. Nah itu nanti kalau Milea kalau misalnya kita sudah melakukan perawatan kulit, nah itu dia bisa menghilang dengan sendirinya. Tapi itu juga tergantung mileanya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya milea atau buntusan itu masih kecil, nah itu bisa dilakukan dengan melakukan perawatan supaya kulit kita bagus, sehat, tidak mengalami stres lagi. Nah, itu dia bisa menghilang dengan sendirinya. Tapi kalau nilainya kita itu sudah seperti mall atau andeng-andeng, nah itu yang nanti harus dikonsultasikan ke dokter apakah perlu istilahnya dihilangkan atau apa gitu ya. Tapi kalau sebenarnya milea itu kalau dia masih di awal itu dia hilang dengan sendirinya asal kulit kita bisa terawat dengan baik. Gitu ya, Mbak atau Mas Ramadan. Nah, untuk Mbak Leni, pemakaian skincare. Nah, itu tadi Mbak Leni kalau misalnya basic skincare, asalkan kita habis berkegiatan di luar atau kena paparan sesuatu, kita bersihkan kulit kita sampai bersih, terus kemudian menggunakan misalnya habis make up micellar water atau cleansing, terus kemudian sisa cleansing dibersihkan dengan facial wash. Nah, karena facial wash itu bisa jadi mempunyai pH yang berbeda-beda, tapi usahakan memilih pH yang netral. Nah, kalau misalnya dia range-nya pH-nya terlalu lebar, nanti setelah menggunakan facial wash supaya kulit kita balik lagi kita menggunakan toner. Nah, setelah menggunakan toner, nah itu kita cukup menggunakan night cream saja atau essence saja atau serum aja sudah cukup gitu. Itu yang malam hari. Tapi kalau yang pagi hari itu otomatis bersihkan muka itu karena kita nggak bermake up atau mau membersihkan sisa
night cream yang malam dengan micellar water dulu boleh, atau langsung facial foam juga boleh. Terus kemudian nanti ditindaklanjuti dengan toner, terus kemudian baru mau essence atau serum boleh, salah satu boleh. Terus kemudian menggunakan sunscreen, atau kalau enggak sunscreen langsung ke day cream yang sudah mengandung sunscreen juga bisa gitu. Jadi nanti tergantung teman-teman lebih prefernya seperti apa, mau dimaksimalin sunscreen terus kemudian day cream juga boleh, asalnya itu tadi tidak menimbulkan stres di kulit karena pemakaiannya berat atau ringannya kan kalian sendiri yang bisa mengukur. Tapi kalau misalnya mau nanti day cream lagi yang mengandung sun protective mengandung sun protective agent langsung itu juga bisa gitu. Jadi seperti itu ya, nanti tahapannya itu cenderung beda-beda tiap orang, tapi yang penting adalah muka itu bersih dulu, terus kemudian baru bisa dikasih tahapan skincare yang lain supaya bisa maksimal hasilnya. Jadi kalau enggak nanti kerja skincare-nya jadi enggak optimal karena mukanya sudah istilahnya pori-porinya masih tertutup oleh kotoran, jadi serapannya jadi enggak maksimal. Gitu ya, Mbak Leni. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Oke. Sepertinya untuk tanya jawabnya sudah cukup ya, Bu Mel. Hari ini teman-teman alhamdulillah aktif sekali ya. Semoga pekan-pekan berikutnya juga seperti ini. Bu Mel mohon bantuan untuk memilih 3 penanya terbaik ya. 3 penanya terbaik. Saya yang pilih. Iya, monggo. Oke, Mbak Francisca. Oke, Francisca. Terus kemudian saya kelewatan. Ada Mbak Raisa. Oke, Raisa. Sama Mbak Tiara. Tiara. Oke, terima kasih Bu Melati atas sharingnya. Ya, terima kasih pada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam kuliah pakar hari ini. Besok kita akan lanjut di materi berikutnya. Sebelum kita akhiri sesi ini, minta tolong dinyalakan dulu kameranya. Bu Melati ngapunten bisa dinyalakan juga kameranya gitu. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat sore ya, saya akhiri. Besok kita ketemu lagi jam 10 ya Bu ya. Jam 10